Namun, detik itu juga Arkana sadar bahwa Sania sedang hamil dan orang hamil hormonnya memang meningkat, mudah tersinggung, mudah marah, bahkan mudah menangis. Pesta ulang tahun Eli yang keempat tahun kini diadakan di kediaman RH. Dekorasi pestanya tampak mewah, dipenuhi dengan banyak hiasan, ada banyak macam kue dan makanan yang sudah dihidangkan di pesta itu. Ada banyak mainan juga yang dijadikan sebagai hadiah untuk tamu yang datang ke pesta itu. Meski pestanya mewah, tapi tidak banyak tamu yang datang. Hanya ada sekitar 200 undangan dari beberapa kerabat dan teman-teman Marsha yang memiliki anak seusia Eli. Marsha bukan tidak ingin membuat pesta anaknya ramai dengan hanya mengundang 200 undangan saja. Ia hanya ingin mengundang kenalan dan kerabatnya yang memiliki anak kecil. Pesta itu berlangsung meriah. Sania juga ada di pesta dengan gaun yang diberikan Arkana. Arkana yang ada di sana sesekali memperhatikan Sania yang selalu berdiri di samping Eli dan Marsha. Jika tak sengaja bertatapan, Sania segera memalingkan tatapannya ke arah lain. Arkana pun merasa heran dengan sikap Sania akhir-akhir ini, seolah Sania sedang menghindarinya. Padahal 4 hari lalu Sania sudah meminta maaf, tapi sikap Sania tetap berubah seperti perempuan itu masih marah kepadanya. Arkana dan Marsha kini duduk di sofa sembari minum anggur. Mereka ada di sana untuk istirahat setelah menemani Eli meniup lilin ulang tahunnya, tetapi perhatian mereka tetap mengarah ke Eli yang sedang bermain dengan beberapa anak yang ada di pesta itu. Lalu tatapan Arkana tertuju ke Sania yang sedang melayani para ibu anak-anak di pesta itu. Marsha panggil Arkana, tapi matanya tetap memandang Sania. Kalau misalnya ada pria yang baru kamu kenal dan pria itu tiba-tiba bertanya sama kamu tentang kamu yang tidur di hotel, apa tanggapanmu? Marsha sedikit terkejut mendengar kakaknya tiba-tiba saja membahas sesuatu yang menurutnya tidak penting, sebab biasanya Arkana tidak suka berbasa-basi. Kakaknya itu terlalu serius hingga jika sedang bersamanya, Arkana hanya diam saja. Bicara pun jika menyangkut pekerjaan. Kenapa kakak malah menanyakan hal seperti itu? Jawab saja, desa Arkana. Oke, tapi apa dulu pertanyaannya? Karena aku salah, belum paham maksud kakak, tanya Marsha lagi. Arkana menatap adiknya dengan serius seperti ketika ia menatap Sania kala melontarkan pertanyaannya. Pria itu bertanya gini, kau pernah tidur dengan seorang pria di hotel? Setelah bertanya, wanita ini marah pada si pria. Wanita itu berpikir kalau pria itu menganggapnya wanita murahan. Padahal pria itu tidak ada maksud apapun. Dia cuma bertanya saja karena tidak mau wanita ini salah paham. Pria ini menjelaskan lagi. Dia bilang pada si wanita kalau dia tidak ada maksud apapun. Jadi pria ini bilang lagi pada wanita ini, aku tanya karena aku lihat kamu ada di hotel. Wanita itu malah semakin salah paham, lanjut Arkana dengan serius. Marsha tadinya menganggap kakaknya hanya basa-basi saja, tapi setelah mendengar kakaknya malah bercerita kepadanya, ia berpikir bahwa itu permasalahan serius yang dialami kakaknya terhadap seorang perempuan. Namun Arkana tidak mau mengakuinya. Kalau aku jadi wanita itu juga pasti akan marah. Tiba-tiba saja dapat pertanyaan seperti itu dari pria yang baru ku kenal. Tentu saja marah dan tersinggung. Pertanyaannya memang seolah pria itu mengajak si wanita tidur, apalagi kalau wanita itu sangat menjaga kehormatannya. Wajar kalau wanita itu tersinggung hanya karena sebuah pertanyaan yang
bagi pria itu biasa saja. Arkanah diam setelah mendengarkan penjelasan adiknya, tapi ia akhirnya paham dengan sikap Sania. Sekarang aku mengerti dengan sikapnya. Dia minta maaf karena menghormatiku sebagai majikannya, tapi menghindariku karena tidak suka dengan sikapku di butik. Batin Arkana. Apa masih ada yang buat kakak gelisah? Tanya Marsha yang melihat kegelisahan Arkana. Tidak ada. Tiba-tiba Arkana beranjak dari tempat duduknya. Aku ke ruang kerja dulu. Setelah mengatakan itu, Arkana pergi. Marsha menjadi penasaran dengan kakaknya yang masih terlihat gelisah. Sebenarnya siapa sih orang yang udah bikin kakak begitu? Dia kayak nggak tenang dan juga cemas. Jadi penasaran, pengen tahu orangnya, gumam Marsha. 2 hari kemudian, Sania hari ini ada jadwal check up di rumah sakit. Ia sudah meminta izin pada Marsha dan Marsha sudah memberikannya izin. Kini perempuan itu berdiri di depan pagar besi karena rumah mewah itu menunggu ojek datang menjemputnya. Di saat itu, mobil Arkana keluar dari dalam. Arkana meminta taksa berhenti saat melihat Sania berdiri di depan. Sania menoleh melihat mobil itu. Lalu Arkana menurunkan kaca mobilnya agar bisa nyaman bicara dengan Sania. Mau kemana? Saya mau ke rumah sakit. Untuk apa? Tanya Arkana. Saya mau check up. Saya mau cek apa? Oh, mau cek up. Mau cek up kandungan. Iya, Pak, jawab Sania yang tetap sopan di depan Arkana. Ayo saya antar. Nggak usah, Pak, tolak Sania. Nggak apa-apa, saya juga ada keperluan di rumah sakit. Demi bisa mengantar Sania, Arkana berbohong. Nyatanya tidak punya kepentingan di rumah sakit. Maaf, Pak, sudah ada orang yang mau jemput saya. Di saat itu, tukang ojek yang sudah dihubungi Sania tiba. Itu orang yang jemput saya sudah datang. Permisi Pak, selamat pagi. Dengan cepat, Sania naik ke motor tukang ojek itu. Lalu motor itu melaju pergi. Arkana yang melihat perempuan itu dibonceng orang lain malah tidak senang. Raut wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Bahkan ia tiba-tiba saja menjadi kesal. Taksa, kamu lihat pria yang jemput Sania tadi kan? Lihat Tuan, kamu cari dia, lalu temui. Setelah itu berikan uang padanya supaya menjauhi Sania. Ini perintah, kamu harus buat dia menjauhi Sania. Tita Arkana dengan tatapan mata dinginnya. Loh, kenapa Tuan mau buat tukang ojeknya menjauhi Mbak Sania? Taksa malah bingung mendengar tuannya mau memberikan uang pada tukang ojek itu untuk menjauhi Sania. Tukang ojek? Siapa yang kamu maksud? Tanya Arkana yang ikutan bingung. Pria yang jemput Mbak Sania tadi itu tukang ojek online. Helm yang dia pakai ada tulisannya tukang ojek online. Saya juga sering melihatnya mangkal di depan. Penjelasan taksa membuat Arkana malu sendiri. Pasalnya ia mengira bahwa pria yang menjemput Sania, pria yang ingin mengejar Sania, dan itu membuatnya cemburu hingga ia meminta taksa untuk menemui pria itu agar menjauhi Sania. Apa saya harus menemui pria itu, Tuan? Tanya taksa memastikan. Tidak perlu, jalankan saja mobilnya ke kantor. Akhirnya mobil itu melaju pergi meninggalkan rumah. Sania segera kembali ke rumah Arkana setelah memeriksakan kandungannya di rumah sakit. Ia begitu senang bahwa kondisi janinnya dalam keadaan sehat. Ia terus memegang perutnya itu sembari tersenyum. Bahkan sampai di kediaman RH, ia tidak langsung masuk ke rumah itu. Ia malah berdiri di depan pagar. Anakku sayang, cuma kamu yang mama miliki sekarang. Jadi kamu sehat terus ya nak. Kita sama-sama berjuang. Kamu berjuang tetap sehat, sedangkan mama di sini berjuang agar bisa memenuhi kebutuhanmu nanti setelah kamu lahir. Setelah bicara pada anaknya, Sania kembali melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Ia memulai tugasnya lagi, menemani Eli. Meski lelah, Sania tetap bersama Eli karena bukan hanya tugasnya sebagai pengasuh, ia menemani anak itu, tapi juga karena Eli butuh kasih sayang dan butuh seorang teman bermain.
Tidak terasa, usia kandungan Sania 30 minggu. Hari ini ia izin lagi pada Marsha untuk check up di rumah sakit. Sania kini berada di rumah sakit. Bahkan perempuan itu sekarang duduk di depan seorang dokter kandungan yang selama ini memeriksa kandungannya. Kondisi bayi Anda sehat, Bu Sania. Posisinya di dalam juga bagus. Riwayat kesehatan Anda juga bagus. Dan kalau tidak ada masalah nanti, mungkin bagusnya Anda normal saja. Jadi baiknya saya lahiran normal atau sesar, Dok? Sania ingin melahirkan bayinya secara normal seperti dulu mendiang ibunya saat melahirkan dirinya. Namun ia bertanya dulu pada dokternya tentang hal itu, sebab apapun yang menyangkut kehamilannya ia harus hati-hati mengambil keputusan karena bayi di dalam kandungan ibu sehat dan Bu Sania juga tidak ada riwayat penyakit. Jadi menurut saya, Bu Sania lebih baik lahiran normal saja, kata dokter itu, memberikan solusi baiknya untuk Sania yang terlihat mampu melahirkan bayinya secara normal. Baik, Dok, Anda harus persiapkan diri ibu mulai sekarang agar nanti sudah siap mental saat melahirkan. Kalau bisa, bawa salah satu keluarga ibu untuk menemani saat lahiran ya. Jangan seperti saat datang periksa, hanya datang sendiri. Dokter itu selama ini memang selalu memperhatikan Sania, meski ia tidak banyak tanya tentang suami dan keluarga Sania. Sebenarnya saya tidak punya keluarga lagi, Dok. Ibu saya sudah meninggal beberapa bulan lalu saya baru cerai dengan suami saya. Jadi saya sekarang cuma sendiri. Apa itu tidak masalah, Dok? Dokter terlihat kasihan setelah mendengar bahwa pasien di depannya ini ternyata sudah tidak punya keluarga lagi. Tidak masalah, Bu Sania. Kalau memang ibu tidak punya keluarga menemani, tidak perlu khawatir. Saya sebagai dokter ibu akan mendampingi ibu sampai keluar dari rumah sakit ini. Di sini juga ada perawat. Jadi kalau butuh sesuatu bisa panggil perawat. Baik, terima kasih banyak, Dok. Sania senang mendengar dokter ini ternyata sangat peduli padanya. Senyuman lebar pun tampak di wajahnya. Begitu juga dengan si dokter kandungan. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi, Dok. Selamat siang. Iya, siang. Sania pun beranjak dari tempat duduknya lalu keluar di ruangan itu. Di luar ruangan ia tersenyum sembari mengelus perut besarnya. Sebentar lagi kamu akan lahir, sayang. Sekitar 7 minggu lagi dari prediksi dokter, bayi Sania yang berjenis kelamin laki-laki itu akan lahir ke dunia. Sania pun sudah mempersiapkan biaya persalinannya dan pakaian bayinya sebulan lalu. Hari ini ia datang kontrol sesuai jadwal sebulan lalu dari dokter kandungannya. Sania yang tampak bahagia itu kembali melangkah meninggalkan ruangan si dokter, sementara dokter yang ada di dalam tengah menghubungi Arkana. Ternyata dokter kandungan itu adalah suruhan dari Arkana dan Sania sama sekali tidak tahu. Setiap kali Sania datang periksa, dokter itu akan memberitahu Arkana tentang keadaan Sania. Jadi meski Arkana tidak menemani Sania, Arkana selalu tahu kondisi kehamilan Sania. Bentuk perhatian yang dilakukan Arkana itu dilakukan sejak Sania menjauhinya sekitar 6 bulan lalu. Semua itu karena sikap Arkana di butik. Sania sudah meminta maaf tapi tetap menghindari Arkana, termasuk menolak kebaikan Arkana yang terkadang ingin mengantarnya ke rumah sakit. Kondisinya baik-baik aja kan? Tanya Arkana di balik telepon. Baik, dia dan bayinya sehat, Pak Arkana. Hanya saja saya merasa kasihan karena ternyata dia tidak punya keluarga yang bisa menemaninya saat melahirkan bayinya. Dokter itu memang suruhan Arkana, tapi dokter itu tidak tahu siapa Sania dan apa alasan Arkana memperhatikan Sania. Ia hanya menerima perintah dari Arkana untuk memperhatikan kondisi Sania dan juga memberikan informasi Sania setiap kali kontrol. Kamu tidak perlu khawatirkan itu. Yang perlu kamu
kamu khawatirkan adalah kondisinya dan juga bayinya. Saya tidak mau dia dan bayinya ada masalah. Kalau itu tidak perlu khawatir, itu sudah menjadi tugas seorang dokter. Sementara Sania masih berada di luar gedung rumah sakit. Ia tengah berdiri, menunggu ojek online-nya. Tanpa diduga, sebuah mobil berhenti di depannya. Sania mengenal mobil itu. Mobil itu adalah mobil Ratna. Sang pemilik mobil turun dari mobil itu bersama Amita. Sania sama sekali tak pergi dari sana. Ia tetap berdiri tegak menatap kedua perempuan itu. Tidak kusangka kalau aku akan bertemu denganmu di sini. Sudah hampir 6 bulan kita nggak ketemu ya. Sejak perselingkuhan kamu dengan Pak Bayu diketahui semua orang di rumah Tuan Arkana. Jika bertemu dengan Sania, Ratna merasa sayang jika pergi begitu saja tanpa menghina Sania lebih dulu. Rasanya ia bahagia dan puas sendiri jika melontarkan penghinaannya pada Sania yang begitu ia benci. Sania malah tersenyum sinis melihat Ratna. Aku sudah nggak peduli kamu mau bilang apa Ratna. Mau kamu ngomong aku selingkuh sama Pak Bayu atau selingkuh dengan banyak pria, terserah. Lalu Sania melirik Amita yang berdiri di samping Ratna. Karena kita semua tahu sendiri siapa yang rela memberikan tubuhnya dan siapa yang benar-benar selingkuhan Pak Bayu. Ratna dan Amita tersinggung mendengar ucapan Sania, terutama Amita yang melihat Sania meliriknya saat menyebut nama Bayu, seolah perempuan itu sedang menyindirnya. Bahkan Amitah berniat menampar Sania, tapi ditahan oleh Ratna, memode untuk tidak bertindak kasar di tempat umum. Sebab di luar sana bukan hanya mereka bertiga, ada beberapa orang lalu lalang keluar masuk rumah sakit. Namun Ratna tidak ingin diam saja. Kebetulan ia bertemu dengan Sania. Sekalian saja ia memberitahu sesuatu yang mungkin akan membuat Sania syok. Usia kandunganmu sudah berapa bulan? Tanya Ratna sembari melihat perut besar Sania. Sania mengerutkan keningnya mendengar Ratna tiba-tiba menanyakan kehamilannya. Namun detik itu juga ia tahu bahwa perempuan itu pasti ingin menghinanya lagi. Kamu tidak perlu tahu. Tidak masalah kalau kamu tidak beritahu. Aku hanya kasihan pada bayi itu karena tidak tahu siapa ayahnya. Dan karena aku kasihan pada bayimu, aku akan beritahu kebenarannya padamu, Sania. Kebenaran apa? Tanya Sania menatap serius Ratna. Malam pernikahanmu, aku membantu Rafa membawamu ke atasannya. Dia juga atasanku sih, karena aku dan Rafa bekerja di perusahaan yang sama. Aku lihat pria yang malam itu membelimu, dia adalah Pak Bayu. Sania malah tersenyum, miring melihat Ratna. Kau menuduhku selingkuh dengan Pak Bayu. Lalu kau mengatakan kalau pria malam itu adalah Pak Bayu. Apa kau pikir aku akan percaya padamu, Ratna? Respon Ratna yang melihat Sania tak percaya padanya. Tampak biasa saja. Gak masalah sih kalau kamu gak percaya. Itu hak kamu, Sania. Tapi ada satu fakta lagi yang harus kamu tahu. Selingkuhan Pak Bayu memang bukan kamu tapi Amita. Walau begitu, Amita gak hamil anak Pak Bayu. Sedangkan kamu yang bukan selingkuhannya malah hamil anaknya Pak Bayu. Sania terkejut, tapi orang yang paling terkejut sekarang adalah Amita. Amita tidak menyangka kalau Ratna mengungkapkan kebenaran tentang dirinya. Mbak Ratna, kenapa kamu bilang padanya? Ratna sama sekali tak menjawab Amita. Bahkan ia tidak menoleh ke Amita dan tetap melihat Sania. Kamu gak nyangka kan Sania, Pak Bayu itu memang laki-laki hidung belang, Sania. Dia suka wanita-wanita cantik. Bahkan dia rela mengeluarkan uangnya 300 juta demi tidur denganmu. Dan nanti setelah kau melakukan tes DNA, kau akan terbukti sebagai selingkuhan Pak Bayu. Tidak ada lagi yang akan curiga pada Amita karena buktinya ada di perutmu. Jadi atasan Rafa malam itu adalah Pak Bayu? Tanya Sania memastikan lagi. Benar,
Kau dan Rafa benar-benar tega sekali. Tidak cukup menjualku pada pria itu, kau juga menuduhku selingkuh dengannya. Ekspresi Sania tampak begitu marah melihat Ratna. Tenang saja Sania, mungkin perselingkuhanmu dengan Bayu tidak akan terbukti karena Pak Bayu bukan orang yang akan tinggal diam saja. Dia akan melakukan sesuatu untuk menghilangkan buktinya, mungkin dengan cara membunuh bayimu atau yang paling kejam, dia bisa membunuhmu bersama bayi di kandunganmu itu. Amita sudah mengalaminya sendiri. Amita juga pernah hamil anak Pak Bayu, tapi pria itu memaksa Amita menggugurkan bayinya. Apa kau tidak tahu apa yang dia lakukan? Pria itu membius Amita lalu membawanya ke klinik aborsi. Semua yang dikatakan Ratna adalah kebohongan demi membuat Sania takut pada Bayu, dan Ratna berhasil karena meski Sania tetap menatap Ratna dengan ekspresi marah, tapi ada ketakutan di dalam dirinya setelah mendengar ucapan Ratna tentang Bayu. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa tanya pada Amita, lanjut Ratna sembari menoleh ke Amita. Setelah mendengar semua kebohongan Ratna, Amita akhirnya tahu alasan Ratna kebohongan itu pada Sania. Aku tidak perlu menjelaskan kebenarannya pada Sania, Mbak Ratna. Biar dia sendiri yang merasakan bagaimana kekejaman Bayu. Aku malah senang kalau dia menghilang di dunia ini. Di saat itu, ojek online datang. Sania tidak mengatakan apapun pada kedua perempuan itu, tapi ia melirik mereka berdua dengan tatapannya yang marah. Kemudian naik ke motor ojek online itu. Mbak Ratna, kenapa Mbak Ratna bohong sama Mbak Sania tentang Bayu? Meski Amita tahu alasan Ratna berbohong, tapi ia tetap ingin mendengar sendiri alasan Ratna melakukan itu. Aku ingin dia pergi menjauh dari kita. Dengan begitu kita nggak akan makin sulit. Maksudmu kamu mau Sania pergi dari rumah Tuan Arkana? Tanya Amita, memastikan tebakannya lagi benar. Tapi kelihatannya dia nggak percaya sama ucapanmu tadi, ucap Amita yang tahu dari ekspresi Sania. Kalaupun dia tidak percaya sama kata-kataku tadi, tapi dia pasti akan pergi, Amita. Dia itu seorang perempuan yang tidak punya siapapun lagi di kota ini. Jadi pasti dia punya sedikit ketakutan setelah mendengar ceritaku. Dan dia tidak mau mengambil resiko. Jadi meski ucapanku bohong, dia akan memilih kebohongan itu demi menghindari sesuatu yang belum pasti itu. Ratna mengulas senyum puas di wajahnya karena percaya bahwa Sania akan meninggalkan rumah Arkana.